Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Yo, coba sebutkan benda apa saja ya yang ada di dalam kelas. Ada meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, papan tulis, dan masih banyak lagi ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, berdasarkan bentuk. Contohnya, lemari yang berbentuk balok, bola yang berbentuk bulat. Yang kedua, berdasarkan ukuran. Ada benda yang besar dan kecil, ada juga benda yang berat dan ringan. Yang ketiga, dikelompokkan berdasarkan warna. Contohnya, seragam sekolah kita ya, yang berwarna merah dan putih. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai ya. Supaya tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang yang baku. Contohnya, penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Penggaris digunakan untuk benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu. Dan meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Hasil pengukuran panjang suatu benda dapat dinyatakan dalam satuan ya. Satuan yang digunakan untuk penggaris adalah milimeter, sentimeter, atau inci. Meteran kain satuannya adalah sentimeter atau meter. Meteran roll kecil satuannya sentimeter atau meter. Dan meteran roll besar juga menggunakan satuan sentimeter atau meter. Kita coba belajar mengukur panjang benda menggunakan penggaris ya. Dalam mengukur panjang benda menggunakan alat ukur penggaris, kita harus memulai pengukuran dari angka 0. Hasil pengukurannya adalah angka yang berada tepat di ujung benda yang diukur. Jadi, ujung benda yang satu diletakkan tepat sejajar angka 0 dan ujung benda satunya lagi berfungsi sebagai hasil pengukuran. Yang kita lakukan tadi juga berlaku untuk pengukuran panjang menggunakan alat ukur yang lain ya. Kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Di dalam tangga meter terdapat 7 anak tangga yang masing-masing berisi satuan panjang. Dimulai dari yang paling atas ya, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Urutan tangga meter ini sebaiknya dihafalkan secara berurut ya, agar kedepannya anak-anak ibu dapat menghitung panjang benda menggunakan berbagai satuan panjang dengan mudah. Supaya lebih gampang menghafalnya, bisa kita buat kalimat dari singkatan satuannya ya. Seperti ini.
Kilometer bisa kita ambil huruf awalnya, yaitu K. Lalu kita beri kata kucing. Hektometer diambil huruf H-nya. Beri kata hitam. Dekameter ambil huruf D dan A-nya. Dan diberi kata dalam. Meter langsung kita beri kata mobil saja ya. Desimeter ambil huruf D dan diberi kata desi. Sentimeter ambil huruf C-nya ya dan diberi kata cantik. Dan yang terakhir, milimeter, langsung kita kasih kata mondar-mandir. Jadi, kita dapat kalimat kucing hitam dalam mobil desi cantik mondar-mandir. Bisa kita nyanyikan juga ya menggunakan irama lagu Cicak-Cicak di Dinding. Seperti ini lagunya ya. Kucing hitam dalam mobil desi cantik mondar-mandir. Mudah ya. Dalam penulisannya, kita tinggal tambahkan satuan meternya saja di ujung masing-masing singkatan. Sekarang kita bahas cara kerja tangga meternya ya. Di dalam tangga meter, setiap turun satu anak tangga, kita harus kalikan dengan 10. Kalau naik satu anak tangga, kita bagi dengan 10. Ingat ya, yang kita hitung adalah langkah atau lompatannya, bukan anak tangganya saja. Jadi, jika turunnya 2 anak tangga, berarti dikali 10 dikali 10 lagi. Berarti sama dengan dikali 100. Kalau turun 3 anak tangga, berarti dikali 10 kali 10 dikali 10 lagi. Sama juga dengan dikali 1000. Begitu seterusnya ya. Jika naik satu anak tangga dibagi 10. Jika 2 anak tangga dibagi 10 dibagi 10 lagi. Berarti sama dengan dibagi 100. Jika naik 3 anak tangga dibagi 10 dibagi 10 dan dibagi 10 lagi, sama dengan dibagi 1000. Begitu seterusnya. Untuk lebih mudahnya, dapat kita tulis seperti ini ya. Turun satu lompatan anak tangga sama dengan dikali 10. Jadi di belakang bilangan yang diketahui, kita tambahkan nolnya 1. Turun 2 anak tangga dikali 100. Di belakang bilangan yang diketahui, tambahkan nolnya 2. Turun 3 anak tangga dikali 1000. Di belakang bilangan yang diketahui, kita tambah nolnya 3. Karena sudah bilangan ribuan, jangan lupa hitung 3 angka dari belakang dan diberi tanda titik. Begitu seterusnya ya. Jika turun 6 lompatan anak tangga, berarti dikali 1 juta. Nolnya kita tambahkan 6 kali di belakang bilangan yang diketahui. Jika kita akan naik tangga, dapat ditulis naik 1 lompatan anak tangga dibagi 10. Nol yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 1 ya. Naik 2 anak tangga dibagi 100. Nol yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 2. Naik 3 lompatan anak tangga dibagi 1000. Nol yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 3. Begitu seterusnya. Jika naik
6 lompatan anak tangga, berarti dibagi 1 juta. Maka 0 yang ada di belakang bilangan yang diketahui, kita hilangkan 6. Ingat kembali ya, yang kita hitung adalah langkah atau lompatannya, bukan anak tangganya saja. Kita coba kerjakan contohnya ya. Soal yang pertama, 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat ya, meter ke sentimeter itu turun anak tangga. Berarti bilangannya kita kalikan. Kita coba hitung lompatannya ya. Meter ke desimeter 1 lompatan. Desimeter ke sentimeter 1 lompatan. Jadi ada 2 lompatan anak tangga. Berarti kita harus mengalihkan bilangannya dengan 100. 5 meter sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Kita coba contoh yang kedua ya. 20 desimeter sama dengan titik-titik milimeter. Kita lihat desimeter ke milimeter itu turun tangga. Berarti bilangannya kita kalikan. Kita coba hitung lompatannya ya. Desimeter ke sentimeter turun 1 lompatan anak tangga. Sentimeter ke milimeter turun kembali 1 lompatan anak tangga. Berarti ada 2 lompatan anak tangga. Kita harus mengalihkan bilangannya dengan 100 ya. 20 desimeter sama dengan 20 dikali 100 sama dengan 2000 mm. Contoh yang ketiga, 7 meter 35 cm sama dengan titik-titik sentimeter. 7 meter 35 cm sama dengan 7 meter ditambah 35 cm. Kita lihat satuannya ya, ada meter dan ada sentimeter. Satuan-satuan tersebut harus diubah menjadi satuan sentimeter. Maka yang meter juga harus kita ubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu 2 lompatan anak tangga. Berarti harus kita kalikan dengan 100. 7 dikali 100 sama dengan 700 cm. Sedangkan yang satuannya sudah centimeter, tidak usah kita ubah lagi ya. Maka 700 ditambah 35 sama dengan 735 cm. Contoh berikutnya kita coba soal yang naik tangga ya. Yang pertama, 2500 cm sama dengan titik-titik meter. Kita lihat sentimeter ke meter naik 2 lompatan anak tangga. Berarti bilangannya harus kita bagi dengan 100. 2500 dibagi 100 sama dengan 25 meter. Contoh yang kedua, 385 cm sama dengan titik-titik meter titik-titik sentimeter. Kita lihat satuan yang ditanyakan ada 2, yaitu meter dan sentimeter. Jadi satuan soal harus kita ubah ke meter dan sentimeter. 385 sama dengan 300 cm ditambah 85 cm. Yang dapat kita ubah sekarang adalah bilangan yang besarnya saja ya. Sentimeter ke meter naik 2 lompatan anak tangga. Berarti 300 dibagi 100. Kita dapatkan 3 meter. 85 cm tidak perlu kita ubah ya, tetap 85 cm. Maka hasilnya adalah 3 meter 85 cm.